Halo, selamat malam kawan-kawanku. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat. Jangan mudah-mudahan tapi harus gitu kan. Ya, malam hari ini tepatnya tanggal 10 September 2025. Kita mendapatkan berita yang cukup mengguncang dunia ya, di mana tokoh yang gede itu di kill di saat dia lagi membawakan acara. Dan ya, gue cukup shock juga dengar berita ini. So, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke ceritanya and shut your mouth and listen my voice. Kawan, coba kalian bayangin deh. Kalian lagi ikut satu acara yang rame banget. Ribuan orang datang. Pokoknya rame banget nih. Terus tiba-tiba ada suara. Ya, betul, suara tembakan. Semua orang pada panik, kabur, nyelamatin diri sendiri-sendiri ya kan. Dan yang paling parahnya lagi nih, yang bikin shock saat ini, yang tertembak itu adalah Charlie Kirk, salah satu aktivis politik yang lumayan terkenal, bukan lumayan terkenal tapi terkenal banget juga di Amerika. Oke, jadi kawan-kawan, maaf banget kalau mungkin terlihat gue ini lemes banget gitu ya. Ini juga udah malam. Tapi yang masalahnya ini bukan malamnya, Cok. Tapi di saat gue dengar berita ini, Cok. Jadi ceritanya ini tuh si Charlie Kirk ini tertembak pada hari ini. Tepatnya tanggal 10 September 2025. Rest in peace, Charlie Kirk. Dia orang baik. Dan ya, awal mula ceritanya ini pada hari ini, tanggal 10 September 2025, Charlie Kirk ini dia lagi datang ke acara kampus di Utah Valley University di Orem, Utah. Jadi pokoknya seperti yang kalian tahu gitu kan, si Charlie ini dia itu suka mengadakan acara-acara atau jadi pembicara gitu di berbagai tempat, apalagi di kampus-kampus, di mana itu dia adalah orang yang mencoba untuk meluruskan orang-orang atau oknum-oknum yang menganut berat atau memihak berat kepada LGBT dan anti-krisis dan sebagainya lah pokoknya. Jadi ya seperti yang biasa kalian lihat gitu kan, mungkin pernah lewat di FYP kalian di TikTok mungkin atau Instagram atau media sosial manapun, di mana itu dia sering memberikan atau meluruskan oknum-oknum atau orang-orang yang memihak kuat atau memihak keras kepada contohnya LGBT, anti-krisis gitu kan. Dan ya dia itu memberikan nama programnya itu American Comeback Tour. Jadi mana itu dia sering menjadi pembicara di beberapa tempat gitu kan, terutama di kampus-kampus gitu kan, dan sering juga yang beradu mulut, bukan beradu mulut. Apa ya? Pokoknya suka debat-debat gitulah sama orang-orang yang jalan pemikiran itu melenceng lah pokoknya gitu kan, kayak contohnya yang tadi LGBT dan sebagainya. Nah, jadi turnya ini, programnya itu di saat hari ini di Utah Valley University ini itu didatengin sama 3.000 orang, men. 3.000 orang, lu bayangin, itu banyak banget sumpah. Nah, jadi ini kawan, di saat acara ini lagi berjalan, jadi si Charlie Kirk ini dia lagi ngomong gitu kan. Jadi kayak ada orang bertanya, terus dia jawab, orang bertanya dia jawab. Di saat satu orang bertanya, terus dia menjawab, selesai dia menjawab, tiba-tiba tiba-tiba peluru itu kena pas banget di lehernya bagian sini. Dan kalau kalian udah lihat videonya, itu benar-benar darahnya itu udah kayak air gitu ya, Cok. Dan ya di situ orang-orang ya pasti panik lah kan. Orang-orang di situ pada panik, mereka pada lari, pada kabur juga karena kan mereka takut ada tembakan berikutnya. Di saat kejadian itu orang-orang pun langsung histeris gitu kan. Jadi ya maksudnya mereka itu bingung, ini tembakannya ini dari mana dan kenapa ini terjadi gitu. Karena history dari si Charlie Kirk ini dari sebelum-sebelumnya itu sepanjang dia tour ini yang dia bikin ini itu kayak aman-aman aja gitu. Kenapa tiba-tiba ini apa ya? Maksudnya di luar ekspektasi aja. Kejadiannya ini tuh terjadi begitu cepat juga jadian, dan ini masih masih berita yang benar-benar fresh hari ini, dimana hari ini video ini juga gue buat dan masih minim informasi juga. Jadi gue cuman pengen nge-share apa yang gue dapetin dari
sumber-sumber gitu kan. Jadi pokoknya dimana pas kejadian ini Charlie Kirk ini tertembak, otomatis ya tim medis langsung bawa kan, langsung dimasukin ke mobil, terus dibawa ke rumah sakit. Awalnya gue sempat baca juga, jadi awalnya itu ada saudaranya atau koreksi kalau gue salah, pokoknya yang setahu gue itu saudaranya itu ngabarin kalau si Charlie ini itu masih dirawat. Jadi di sini tuh gue masih bingung, di sini tuh dia dirawat ini dalam arti ini dia maksudnya masih hidup kah, atau maksudnya udah mati kah atau gimana gitu, gue masih bingung ya kan. Pokoknya dia bilang tuh masih dirawat, tapi kemungkinan itu kecil banget karena ya nama juga orang ditembak di sini kan. Dan kalau kalian udah lihat videonya itu darahnya itu bukan main derasnya, dan tanpa memakan jam Charlie Kirk dinyatakan meninggal dunia. Ya di sini gue agak sedih banget gitu kan, karena Charlie Kirk itu dia sering juga lewat di FYP gue, dan gue juga sering nonton konten-konten dia meskipun cuma dari FYP gitu kan. Karena ya jujur dia adalah orang yang bisa dibilang nekat, orangnya juga itu baik, orangnya juga itu maksudnya orangnya itu positive vibes-nya itu kuat banget gitu kan. Tambah lagi dia ini adalah influencer yang lumayan gede di Amerika, dan bisa dibilang tangan kanannya Donald Trump juga ini, cok. Jadi ya siapa juga kan yang nggak sedih melihat berita ini gitu, dengar berita ini. Tadi aja gue nge-scroll TikTok, Instagram gitu kan, itu isinya tentang Charlie Kirk semuanya. Pokoknya rest in peace Charlie Kirk. Semoga apa yang dia bikin itu di dunia itu nggak sia-sia gitu kan. Jadi dia bisa diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa pokoknya. Dan ya kawan, sampai sekarang pelakunya juga belum diketahui siapa gitu kan, karena ya masih misteri juga. Karena sesuai berita yang gue dengar, penembakan ini itu berjarak sekitar, ini masih yang gue dengar ya, itu sekitar 200 meter. Jadi tapi menurut gue ini berarti masih di sekitaran kampus ini gitu, nggak terlalu jauh gitu. Nah jadi ya bingung juga, dan orang yang nembak itu hilang begitu cepat gitu kan. Ya sampai sekarang FBI juga sama kepolisian itu masih mencari petunjuk lewat CCTV, lewat orang-orang yang beribu-ribu yang datang waktu itu, ditanya-tanyain gitu kan, siapa tahu mereka melihat sesuatu yang aneh atau yang bisa membuktikan kalau siapa yang menjadi tersangka yang nembak si Charlie Kirk ini gitu. Dan yang uniknya dari berita ini, yang gue dengar yang nembak si Charlie Kirk ini itu mereka bilang bukan orang yang sembarangan. Dalam artian itu mungkin dia mantan militer, atau bahkan dia adalah seorang sniper gitu kan, yang benar-benar udah terlatih gitu, bukan sembarangan orang. Tapi ya masih misteri juga, gue dengarnya beritanya seperti itu. Dan ya yang masih bingung juga, ini apakah serangan politik yang direncanakan, atau orang yang maksudnya yang nekat aja gitu, yang tiba-tiba yang hatersnya si Charlie Kirk ini yang tiba-tiba pengen ngebunuh si Charlie ini gitu. Gue juga masih bingung. Ya kawan, memang Charlie Kirk ini adalah tokoh yang kontroversial lah pokoknya, dimana dia bertolak belakang dengan hal-hal yang negatif gitu. Cuman yang harus kalian ingat lagi, apapun pandangan politik maksudnya apapun pandangan kita terhadap politik itu bukan berarti kekerasan itu jadi jawabannya. Karena tetap ini nyawa orang pak, nggak segampang itu lu ngambil nyawa orang gitu. Maksudnya ya nggak tahu ya, mungkin menurut gua nggak gampang, nggak tahu juga orang-orang yang di luar sana. Contohnya kasus hari ini gitu kan, main tembak-tembak aja. Oke, jadi kawan, gitu aja untuk video kali ini ya. Memang cukup singkat karena ya gue cuman cukup kaget gitu kan, shock juga karena berita hari ini tentang Charlie Kirk, orang favorit gue, tokoh yang lumayan berperan juga di Amerika, tangan kanan Donald Trump juga. Sampai Donald Trump udah angkat suara, kalau kalian bisa lihat di berita-berita, dia udah angkat suara soal rest in peace Charlie Kirk ini. Jadi buat teman-teman, kawan-kawanku yang ada di luar sana, jaga kesehatan, stay safe, tolong jangan cari-cari masalah. Kalau ada apapun yang mungkin kalian rasa itu udah udah condong-condong ke
maut gitu kan ya, jangan dideketin gitu. Pokoknya stay safe lah. Jadi gitu aja, coba kalian juga tulis di kolom komentar apa pendapat kalian soal kasus hari ini. Siapa tahu bisa terbongkar, atau mungkin kalian udah dapat informasi yang lebih detail lagi gitu kan. Maaf kalau mungkin informasi gue yang masih kurang gitu, karena yang gue dapetin cuman seperti apa yang gue ceritain sebelumnya ini. Jadi ya gitu aja. Gue Moses Wawor pamit. See you, bye bye. Oh iya, lupa, rest in peace Charlie Kirk.